Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Meisya Eka Puspitaningrum dengan NIM K71201165. Di sini saya akan memaparkan materi-materi pramuka untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kepramukaan yang diampu oleh Bapak Roy Ardiansyah. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Himne Pramuka. 1, 2, 3. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya kuku dharmakan, Dharma kuku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Nah, baiklah kita langsung lanjut ke materi pramuka. Yang pertama, apa perbedaan dari gerakan pramuka, pramuka, dan kepramukaan? Gerakan pramuka adalah suatu organisasi pramuka. Pramuka adalah anggota dari organisasi gerakan pramuka, dan kepramukaan adalah kegiatan-kegiatan dalam pramuka. Selanjutnya adalah ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi gerakan pramuka. Nah, lalu apa fungsi dari ADART? Adalah sebagai landasan kerja dan landasan gerak gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Selanjutnya adalah hakikat ADART. Hakikat pramuka adalah sebuah organisasi, sehingga harus ada pengikatnya. Nah, pengikatnya ini adalah landasan gerak dan landasan manajemen untuk mencapai visi dan misi organisasi. Landasan yuridis pramuka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang berstatus badan hukum. Menurut Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, yang pertama, peserta didik diharapkan dan dibentuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang memiliki iman dan takwa, sehingga dibutuhkan suatu badan kepanduan untuk membantu pendidikan formal untuk melaksanakan tujuan tersebut. Nah, tujuan ini harus didukung dan dilaksanakan oleh lingkungan, keluarga, dan sekolah. Lalu, apa alasan pramuka ada dan diajarkan di Indonesia? Hal tersebut diatur dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018, nomor 7. Ada 3 poin. Yang pertama, pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan kepramukaan. Yang kedua, pramuka sebagai tempat untuk anak muda mengembangkan minat dan bakatnya. Karena pramuka tidak membatasi sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, pramuka sebagai salah satu media pembelajaran pendidikan karakter. Nah, baik bagi anak maupun pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana sinkronisasi antara landasan yuridis pramuka ADART dan Pancasila? Nah, hal tersebut diwujudkan dalam tujuan gerakan pramuka melalui Munas atau Musyawarah Nasional Pasal 3 tahun 2019. Tujuan gerakan pramuka sendiri adalah agar anggota pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, dan menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Lalu apa konsep dasar kepramukaan? Ini tertuang dalam kurikulum 2013 tentang pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Nah, sudah pada tahu belum? Nah, kita lanjut ke sejarah. Sejarah kepramukaan. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya kaum muda yang suka berkarya. Di Indonesia sendiri, penggunaan istilah pramuka baru resmi digunakan pada tahun 1961 loh.
Akan tetapi, gerakan pramuka sejatinya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama kepanduan. Nah, kita lanjut ke prinsip gerakan pramuka. Nah, ini berdasarkan Musyawarah Nasional pada pasal 9 tahun 2019. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seistinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Berbicara tentang kode kehormatan pramuka, apa sih kode kehormatan pramuka? Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma. Kode kehormatan pramuka siaga itu ada dwisatya, yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Sedangkan Dwi-dharmanya berbunyi. Yang pertama, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak kenal putus asa. Nah, untuk kode kehormatan pramuka, di atasnya siaga nih, dari Penggalang sampai Ambalan, yaitu Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma. Nah, dasar dharma ini sendiri apa? Dasar dharma ini berbunyi. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, yang desa atau ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, gimana nih? Lanjut ya, metode kepramukaan. Nah, diatur dalam Musyawarah Nasional pasal 10 tahun 2019. Nah, metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui, ada 9 nih. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok. Yang keempat adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan juga dukungan. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Yang kesembilan, ada kiasan dasar. Nah, dalam menjalankan metode kepramukaan, digunakan sistem among dan juga sistem kiasan dasar. Berbicara tentang kiasan dasar. Kiasan itu berarti gambaran. Nah, bagaimana gambaran atau kiasan dasar gerakan pramuka dalam pelaksanaannya? Yaitu, yang pertama ada siaga. Siaga adalah masa menyiagakan masyarakat dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk merintis kemerdekaan ditandai dengan kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua ada penggalang. Adalah masa menggalang persatuan dan kesatuan pemuda. Nah, ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga ada penegak. Adalah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat ada pandega adalah masa memadegani, mengelola pembangunan dan mengisinya. Yang kelima adalah pembina, adalah membina bangsa dan negara ini. Yang keenam adalah andalan, adalah para pemimpin yang dapat diandalkan. Setelah banyak materi yang kita bahas, maka waktunya bagi kita untuk istirahat. Istirahatnya dengan yel-yel dan menyanyi ya. Oke, ikutin saya ya.
Cek sound dulu nih. Cek sound hu. Lebih keras. Cek sound hu. Slow in. 1, 2, 3. Pramuka siaga kebangkitan. Sumpah Pemuda itu penggalang. Pramuka penegak proklamasi. Pandega pembina lalu andalan. Pramuka itu happy, bikin mandiri juga berani. Banyak prestasi, banggain orang tua dan negeri. Pramuka, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Pramuka, Raja Muda Karana. Yap, selain kiasan dasar, tadi pada Yel saya juga menyebutkan sesuatu loh, yaitu apa? Ya, moto gerakan Pramuka yang berbunyi Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, lanjut ya. Apa hubungan dengan Pramuka dulu dan sekarang? Nah, Pramuka dulu dan sekarang memiliki banyak perbedaan dalam kegiatannya. Pada zaman dahulu, Pramuka merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan minatnya terutama dalam bidang petualangan. Namun sekarang ini, seiring berjalannya dengan waktu, kegiatan kepramukaan pun semakin sedikit berminatnya. Namun kegiatan kepramukaan selalu memberikan inovasi. Nah, misalnya pada teknologi GPS, yang dulu kita hanya menggunakan kompas dan hanya sedikit saja orang yang bisa. Oke, lanjut ke selanjutnya. Tali temali, perbedaan tali simpul dan ikatan. Tali adalah benda, simpul ada hubungan dengan tali, dan ikatan adalah hubungan dengan tali dengan benda yang diikat. Nah, macam-macam simpul. Yang pertama yaitu simpul mati. Bentuknya seperti ini ya. Nah, dapat diginikan. Yang selanjutnya adalah simpul kembar. Nah, dapat ditarik dan kembalikan. Nah, selanjutnya adalah simpul anyang. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya adalah ikatan jangkar yang bawah dan ikatan pangkal yang atas ini. Untuk memulai suatu ikatan. Nah, yang terakhir adalah ikatan yang ini, ikatan hidup. Nah, dapat dibesar dan dikecilkan. Selanjutnya adalah ikatan tiang. Ini dapat bisa digunakan untuk memutar agar tidak mencekik leher dari hewan. Biasanya ikatan tiang digunakan untuk hewan-hewan ternak. Selanjutnya yaitu produk dari tali temali adalah dragbar atau tandu. Pembuatan dragbar dan analisis 7 konsep dasar pramuka, yaitu yang pertama ada ADART, yang kedua prinsip dasar kepramukaan, yang ketiga kode kehormatan pramuka, yang keempat metode kepramukaan, yang kelima mutu gerakan pramuka, yang keenam sejarah pramuka, dan yang ketujuh adalah kiasan dasar. Ada dalam video ujian tengah semester dengan link di sebelah sini. Lanjut, struktur organisasi dan disusun mulai tingkat nasional, daerah, cabang, rating, hingga gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri atas majelis pembimbing atau MABI, kuartir, badan pemeriksa keuangan atau BPK, koordinator gugus depan atau Korgudep, gugus depan atau Gudep, dan satuan karya atau SAKA. Selain itu ada badan pelengkap kuartir juga. Selanjutnya ada gugus depan atau Gudep, adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggotanya. Menghimpun anggota gerakan pramuka
dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Selanjutnya ada satuan karya. Satuan karya atau SAKA adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu. Pengetahuan, dan teknologi. Satuan karya tingkat nasional itu ada 11. Yang pertama Satuan Karya Bahari, yang kedua ada Satuan Karya Bakti Husada, yang ketiga Saka Bayangkara, yang keempat Saka Dirgantara, yang kelima Saka Taruna Bumi, yang keenam Saka Kencana, yang ketujuh Saka Wana Bakti, yang kedelapan Saka Wirakartika, yang ke-9 Saka Kalpataru, yang ke-10 Saka Pariwisata, dan yang ke-11 Saka Widya Budaya. Jadi kita lanjut pada kegiatan kepramukaan tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega atau kita biasanya menyebutkan dengan singkatan SGTD. Kegiatan pramuka siaga itu ada perkemahan sehari atau persari, dharma wisata, karnaval. Nah, untuk kegiatan pramuka penggalang itu meliputi jambore, lomba tingkat dan gladi pimpinan regu atau diapinru. Kegiatan pramuka penegak dan kegiatan pramuka pandega ada Raimuna, perkemahan wirakarya atau PW, gladian pimpinan satuan, perkemahan bakti, pengembaraan, latihan pengembangan kepemimpinan atau LPK, latihan pengelolaan Dewan Kerja atau LPDK, kursus instruktur muda, penataran, sidang paripurna atau sitpar musyawarah pramuka penegak dan pandega putri dan putra atau muspanitera. Dengan teori belajar. Beberapa teori belajar menurut Skinner dan Gagne adalah teori operan conditioning atau teori conditioning dengan penguatan. Adalah salah satu dari teori stimulus dan respon conditioning yang dipelopori oleh Skinner dan Gagne. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku hendaknya diajarkan lewat serangkaian pendekatan yang berurutan, mulai dari yang dikuasai ke yang diinginkan. Sedangkan menurut Gagne, proses belajar perlu bertahap, mulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Tahap yang dimaksud disebut dengan jenjang belajar. Lalu apa keterkaitannya teori belajar menurut Skinner dan Gagne dengan kegiatan pramuka, terutama SGTD atau siaga, galang, tegak, dan dega? Kegiatan pramuka dikelompokkan menjadi SGTD atau siaga, galang, tegak, dan dega berdasarkan golongan usia. Kegiatan pramuka siaga berbeda dengan pramuka pandega karena menurut teori behaviorisme, hal ini disesuaikan dengan tingkat stimulus dan respon setiap pramuka. Misalnya dalam kegiatan pramuka pandega ada kegiatan LPK atau latihan pengembangan kepemimpinan. Namun kegiatan tersebut tidak ada dalam pramuka siaga. Seorang anggota pramuka akan melewati semua jenjang belajar dalam pramuka atau tingkatan SGTD sesuai dengan usianya. Namun untuk beranjak ke tingkat yang lebih tinggi, seseorang pramuka perlu memiliki tanda kecakapan umum atau SKU. Keterkaitan teori belajar ini dengan pramuka adalah seorang anggota pramuka harus mengerjakan kegiatan atau menyelesaikan memenuhi syarat-syarat yang ada pada SKU sesuai dengan tingkatannya. Gitu. Kita lanjut ke materi survival adalah yang pertama adalah survive adalah mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Sedangkan survivor adalah orang yang sedang mempertahankan diri dari keadaan di mana diperlukan perjuangan untuk bertahan hidup.
Survival adalah kehidupan dengan waktu mendesak untuk melakukan improvisasi yang memungkinkan. Nah, kuncinya adalah menggunakan otak untuk improvisasinya. Teknik dasar yang perlu dimiliki dalam melakukan kegiatan survival adalah yang pertama mengetahui bagaimana mencari air dan makanan, cara menghidupkan api, cara melakukan pertolongan pertama, dan cara mendirikan tenda. Lanjut ke contoh persiapan pelaksanaan survival adalah kegiatan memasak. Nah, memasak sayuran. Nah, ini ada tugas dan saya mendapat ketentuan untuk memasak sayur kol, sehingga saya memasak nasi terancam. Untuk link video memasak ada di sebelah sini ya. Lanjut ke materi prodik atau program kegiatan peserta didik adalah keseluruhan atau totalitas dari apa yang dilakukan peserta didik dalam kepramukaan yang berupa aktivitasnya. Lalu bagaimana aktivitas itu dilaksanakan? Nah, ini ada metodenya seperti apa dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan berupa tujuan. Nah, cara menyusun prodik. Yang pertama adalah pembina pramuka menghimpun macam-macam kegiatan yang diinginkan atau dikehendaki oleh peserta didik. Yang kedua, pembina bersama dengan peserta didik menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah disepakati. Bisa menjadi materi untuk 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Pembina meramu materi kegiatan tersebut berlandasan kepada strategi gerakan pramuka, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan pramuka, serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Nah, menjadi kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang yang siap untuk disajikan. Selanjutnya adalah materi irama tongkat. Irama tongkat adalah gerakan yang diiringi dengan musik. Nah, dengan memainkan tongkat pramuka. Tongkat memiliki sifat yang lurus, sehingga gerakannya pun bersifat tegas, tidak lemah gemulai, namun juga ada variasinya. Nah, implementasi dalam kehidupan, maka kita itu harus ceria, santai, tetapi saat mengambil sikap dan keputusan kita harus seperti tongkat. Harus tepat dan tegas. Nah, irama tongkat dalam pramuka dilaksanakan melalui kegiatan baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu cara yang digunakan untuk latihan fisik agar dapat menanamkan sikap disiplin, patriotisme, tanggung jawab, serta membentuk sikap lahir dan batin yang diarahkan pada terbentuknya suatu sikap yang diinginkan. Nah, gerakan dasar dalam baris berbaris meliputi yang pertama adalah sikap sempurna, istirahat, lencang kanan dan kiri, setengah lencang kanan dan kiri, lencang depan, berhitung, perubahan arah meliputi hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, dan balik kanan. Kemudian ada gerakan membuka dan menutup barisan, gerakan bubar jalan, berhimpun, bersaf, dan berbanjar. Berikutnya adalah memperagakan gerakan baris berbaris dengan aba-aba dari saya sendiri. Namun untuk gerakan buka tutup barisan, bersaf, dan berbanjar tidak dapat dilakukan karena saya hanya sendirian. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, istirahat tepat gerak, siap gerak, lencang depan gerak, tegak gerak, lencang kanan gerak, tegak gerak, lencang kiri gerak, tegak gerak, setengah dengan lencang kanan gerak, tegak gerak, setengah dengan lencang kiri gerak, tegak gerak, berhitung, mulai 1, hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, hadap serong kanan gerak, hadap serong kiri gerak,
balik kanan gerak, balik kanan gerak, jalan ke tempat gerak, berhenti, gerak, bubar, jalan. Berhimpun, mulai. Henti, gerak. Nah, sepertinya sudah lengkap materi-materi pramuka yang harus saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penjelasan materi masih kurang jelas, namun semoga materi ini tetap menjadi manfaat bagi Anda semua dan saya sendiri. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.